Terus kan kayak soal kasus yang kemarin tuh jadi banyaknya bahas soal anak durhaka. Ini the next level maling kundang. Insecure bang. Insecure beliau kan udah cukup untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dong. Kunci surga yang paling utama dan kunci ridho Allah ada di kedua orang tua kita. Gila lu. Wah, kacau. Guys, lagi ramai banget nih. Ini kenapa sih? Dunia medsos digemparkan oleh pemuda underage ya. Pemuda underage, guys. Iya, Pemuda nih, underage. Kalau yang didengar-dengar sih mending ya kalau ngomong kayak gitu ke temennya. Ini the next level maling kundang. Insecure bang. Insecure maling kundang. Karena yang dikatain siapa? Orang tuanya, ibunya. Ibunya. Yang mana Rasulullah bilang ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa manusia yang harus sangat dihormati? Man ahakun nas bihusni su'bah. Maka Rasulullah bersabda, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka. Yang paling harus kita hormati pertama kali itu adalah ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Baru bapakmu. Ini harus dihormatin, tapi dianjing-anjingin. Gimana nih ceritanya ini? Ada kacau banget. Kok bisa sih ini tuh, ya Allah. Tapi bang, katanya dia kayak gitu tuh karena orang tuanya lah yang jahat, orang tuanya lah yang mengecewakan. Itu jadi pertanyaan tuh. Iya. Gimana? Mungkin kalau yang kita lihat di media sosial, mungkin image ibunya bisa dibilang negatif. Tapi tetap ya, hak seorang anak kepada orang tuanya adalah berbakti. Seburuk apapun orang tuanya, sesesat apapun orang tuanya, ketika orang tua mengajarkan kesesatan, kita bukan mengikuti kesesatan tersebut, tapi kita cukup berhenti di situ, kemudian tidak menghilangkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita harus tetap berbakti. Bukan berarti karena ngajarin yang seperti itu, kita ikutan kayak gitu. Enggak, itu salah kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Allah berikan kepada kita itu akal, agar bisa berpikir. Agar bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Umur beliau kan udah cukup untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dong. Jangan menyalahkan ajaran ibunya, kemudian dia membangkang kepada orang tuanya. Hak dia sebagai anak tetap untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu salah tuh. Banyak orang yang nyalahin ibunya nih ngajarin kayak gini, ibunya nih. Enggak. Hak seorang anak itu harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban anak. Harus tetap berbakti. Karena ingat dengar ya. Ridho yang paling dicari oleh manusia itu ridho siapa? Orang tuanya, ibu. Ridho Tuhan. Ridho Allah yang paling dicari itu. Di dalam hadis disebutkan ridho Allah fi ridhol walidin. Ridhonya Allah itu ada di mana? Di ridho orang tua. Ketika kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, maka kita pun tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadzubillahi min dzalik. Ngeri banget melihatnya nih. Iya, berarti orang tua melakukan kesalahan bukan berarti kita bisa bersikap buruk, berperilaku buruk gitu kepada orang tuanya. Bukan berarti membenarkan perilaku buruk kita. Enggak sama sekali. Itulah kenapa Allah memberikan kita akal. Untuk berpikir. Kenapa manusia itu diwajibkan beribadah ketika telah balik? Karena ketika mereka telah balik, mereka bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang mana yang benar, yang mana yang buruk. Dia udah cukup umur untuk membedakan itu. Jadi jangan salahkan orang tuanya yang mengajarkan seperti itu. Orang tua itu dimanapun pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Mau seburuk apapun orang tuanya, gak mungkin ingin yang jelek. Pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Kita gak bisa nyalahin orang tuanya seperti itu. Dia udah gede loh. Dia udah bisa membedakan mana yang baik, yang benar. Dan mana yang salah. Jangan kita malah menggiring opini kan orang tuanya yang salah. Orang tuanya yang salah. Tetap hak seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Aduh, capek banget melihatnya. Maling kundang insecure melihatnya. Kena mental langsung. Oh, kena mental itu. Langsung ya. Maling kundang sujud itu jadi batu, dia nggak tahu tuh apa tuh. Jadi kita sebagai anak harus gimana? Maksudnya ketika orang tua kita melakukan kesalahan, ketika orang tua kita mungkin mengecewakan gitu, apalagi kan kayak orang tua kadang lupa anak punya perasaan, anak punya keinginan, orang tua suka menitik beratkan keinginannya gitu kan kepada anaknya. Nah, kita sebagai anak harus gimana gitu bang secara ajarannya gitu. Jadi gini ya. Pertama tadi disebutkan bahwasanya manusia itu diberikan oleh Allah akal. Untuk apa? Nalar. Berpikir. Namanya manusia itu al-insan mahal nisan wal khata.
Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Even orang tua sekalipun pasti punya kesalahan dan pasti lupa. Dan namanya orang tua pasti melihat anaknya itu selalu anak kecil. Mau kita udah berjenggot sepanjang apapun, di mata orang tua kita tuh anak kecil tetap. Makanya orang tua itu selalu mengarahkan kita untuk yang mereka pikir itu terbaik buat mereka. Tapi balik lagi, kadang karena lingkungan kita mengatakan ini nggak baik, ini yang baik, ini yang enggak, kita terbawa lingkungan nih, kan? Jadi seakan-akan apa yang dikatakan orang tua menurut orang tua baik, menurut kita tuh enggak. Kita caranya kayak gimana? Komunikasikan, obrolin sama orang tua. Orang tua pasti mau dengerin kok. Sejelek-jeleknya orang tua, sekasarnya, sebodoh-bodohnya orang tua, ketika anak ngajak ngobrol ke orang tuanya, pasti mau didengerin. Ketika dia mau bertukar pikiran, dia menyampaikan apa keinginan dia, pasti didengarkan sama orang tuanya. Jadi kuncinya tuh komunikasi. Sampaikan apa keinginan kita. Sampaikan apakah ini baik atau tidak untuk kita. Kita kasih alasannya kenapa kita tidak ingin apa seperti orang tua inginkan, kita ingin menjalankan yang lain, kita kasih kenapanya gini, kita kasih alasan. Intinya satu, komunikasi. Kita jelasin. Orang tua pun pasti mengerti kok dengan sendirinya. Karena orang tua kayak gitu tuh mereka udah punya pengalaman yang banyak. Mereka udah mengalami hal-hal yang buruk. Dan mereka tidak ingin hal itu terjadi kepada anaknya. Makanya mengarahkan seperti itu. Tapi kan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dong. Ya, kontra lah kadang lah. Kadang kita juga kesel sebagai anak kayak, apa sih gitu, kita tuh nggak pengen. Kenapa sih kayak gitu? Ya balik lagi, tinggal komunikasikan sama orang tua. Obrolin baik-baik. Pasti didengerin kok. Kayak gitu. Terus kan kayak soal kasus yang kemarin tuh jadi banyaknya bahas soal anak durhaka. Lebih durhaka daripada maling kundang gitu kan katanya. Nah, gimana sih titik seorang anak ketika dia tuh durhaka gitu? Hal sekecil apa yang bisa bikin kita tuh jadi anak yang durhaka gitu? Sesimpel inilah dalam Al-Quran disebutkan, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita bisa disebutkan membangkang kepada orang tua hanya sekadar mengatakan kepada orang tua. Ketika dipanggil, Pal, tolong beliin telur. Apa sih? Itu udah termasuk durhaka. Hati-hati. Hanya sekedar kata aja itu kita udah durhaka. Wa qul lahuma qawlan karima. Maka kita berbicara dengan orang tua itu harus dengan baik, harus lemah lembut. Karena cuman kalimat aja udah termasuk membangkang, udah termasuk durhaka. Perkara sepele loh. Karena apa? Tadi ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada di mana? Di kedua orang tua kita. Bahkan dalam satu hadis disebutkan ad-du'aun nabi li ummati ad-du'aul walidi li waladihi kad-du'aun nabi li ummati. Doanya ibu, doanya orang tua kepada anaknya itu sebagaimana doanya nabi kepada umatnya. Sedahsyat itu doa orang tua Allah. Faktor kesuksesan seorang anak itu bisa jadi ada di orang tuanya. Dan surga, makanya disebutkan kan, surga ada di mana? Telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu. Karena itu adalah orang yang harus sangat-sangat kita hormati. Sampai-sampai kita bilang saja tidak boleh sama Allah. Apalagi sampai anjing lo. Nah, itu udah kelewatan. Sampai berkata kasar gitu kan ya. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kalau kasusnya pemuda underage itu kita sebut ya, kan dia udah ibaratnya ya sudah melewati batas gitu ya. Kita tadi ngomong aja nggak boleh, apalagi ngomong yang lain-lain. Gimana sih kita untuk bisa kembali gitu mendapatkan ridho orang tua gitu kan? Ya mungkin dalam sisi hati kecilnya dia pun ada merasa salahnya karena mau bagaimanapun hubungannya anak dan ibu gitu kan. Minta maaf aja mungkin buat ibunya kayak udah tersakiti gitu, udah terlalu pedih gitu. Kita sebagai anak apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Untuk yang orang tuanya masih ada, orang tua itu pasti memaafkan apapun kesalahan kita. Dia marah bukan karena benci. Orang tua marah itu karena sayang sama anaknya. Ingin mengingatkan. Tapi karena udah tengah, udah susah diingetin, makanya marah. Tapi bukan berarti benci loh. Makanya orang tua marah itu bukan berarti mereka udah gak suka sama kita. Tapi ingin mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan kita sadar, dengan kita memperbaiki diri dan meminta maaf itu sudah sangat cukup sebenarnya. Sami'na wa ata'na.
kita mendengarkan apa yang orang tua sampaikan, dan kita menaati apa yang mereka perintahkan. Cukup dengan itu sebenarnya. Dan untuk yang orang tuanya mungkin udah nggak ada, dalam posisi masih ribut, bisa doakan orang tuanya setiap hari. Kirimkan Al-Fatihah. Kirimkan doa setiap hari. Karena doa yang kita sampaikan itu bakal sampai. Karena doa itu akan terputus. Semua amal itu akan terputus. Kullu amal ibnu Adam inqata illa bi ihdath thalath. Semua amalan baik itu akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, amal jariyah, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladun saleh yad'u lah, doa anak yang saleh. Maka ketika kita ribut dengan orang tua, kemudian orang tuanya telah wafat, telah meninggal, kita bagaimana cara meminta maafnya? Bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan ini? Doakan orang tua. Jadi anak yang saleh. Selalu doakan, itu akan sampai kepada orang tua. Karena 3 amalan tadi yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun, salah satunya adalah doa anak yang saleh terhadap kedua orang tuanya. Berarti kita masih selalu punya kesempatan lah Selalu ya punya untuk kesempatan. untuk menjadi anak yang soleh gitu kan ya. Betul. Tapi ingat ya, namanya manusia mungkin beda-beda. Ada orang tua yang mengajarkan kesesatan kepada anaknya. Nah, kita harus tahu batasan. Bukan berarti ketika mereka mengajarkan kita kesesatan, kita harus ikut, kita harus nurut. Enggak. Kita tahu batasan, kita tahu tata krama. Gimana kita harus balance nih antara kita menolak kesesatan itu dengan beradab kepada orang tuanya. Kita menghormati, tetap harus menghormati orang tuanya, tapi di sisi lain harus membatasi diri dari apa yang diajarkan oleh orang tua. Kayak gitu, itu penting loh. Kita harus mempelajari bagaimana batasan kita, sampai mana sih kita harus tidak mengikuti ketika orang tua mengajarkan kepada kita kesesatan. Di sisi lain kita harus tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Nabi Ibrahim, bapaknya itu orang yang bikin patung. Apakah Nabi Ibrahim durhaka kepada orang tuanya? Oh tidak. Justru beliau adalah anak yang paling taat kepada bapaknya. Anak yang paling nurut kepada bapaknya. Karena bukan berarti ketika bapaknya mengajarkan kesesatan, dia harus ikut sesat. Tidak, dia membatasi diri, tahu batasannya sampai mana, dan dia harus tetap taat. Dia harus tetap hormat kepada bapaknya. Tetap memang bagaimanapun anak berbakti kepada orang tua ya. Wajib. Itu hukumnya wajib banget. Mau seperti apapun orang tua kita. Mungkin ini pun ingatan untuk diri saya sendiri juga ya, karena ada satu momentum mungkin beberapa kali ketika kita ngomong ini dimarahin atau apa, kesal kan, kayak apa sih? Tapi balik lagi kita harus ingat ridho Allah fi ridhon walidain. Ridho Allah itu terdapat di ridho kedua orang tua kita. Jadi mau kayak gimana pun sifat orang tua kita, baik buruknya kita harus terima. Dan kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Karena kunci surga yang paling utama dan kunci ridho Allah ada di kedua orang tua kita. Seperti itu. Berarti surga di telapak kaki ibu, kita sebagai anak tidak, maksudnya kita jangan sampai menyakiti hati orang tua gitu ya. Betul. Ya mungkin kalau sekali 2 kali ada kesalahan tanpa disengaja menyakiti orang tua, kita minta maaf. Harus berbesar hati, Betul. minta maaf. Betul. Orang tua, anak pun gitu. Kadang kan kita suka ego ya gitu, maksudnya orang tua kok yang salah, sementara di sisi orang tua anak kok yang salah, padahal sebenarnya kita bisa ketemu di titik tengah gitu. Iya, kuncinya apa tadi? Komunikasi. Betul Semuanya sekali. perlu dikomunikasikan. Makanya mungkin permasalahan kemarin itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Bicara tanpa emosi, bicara dengan kepala tenang, kepala adem. Insya Allah terselesaikan masalah mereka itu. Ibunya yang ingin anaknya tidak sesat, anaknya yang mungkin mengatakan ibunya sesat, itu bisa dipertemukan di tengah-tengah, dikomunikasikan. Gimana sih ini solusinya apa? Biar sama-sama mendapatkan kebaikan. Gitu loh. Bukan malah dikata-katain orang tuanya. Gimana kata-katainnya? Ya? Iya. Ya? Iya. Itu dia. Nah, itu nggak boleh itu. Nggak boleh sampai segitu ya, jangan sampai lah, naudzubillah, jangan sampai. Mau segimana pun tetap undang aja. Betul. Cukup paling. Kita jangan. Beliau udah lewat, itu urusan mereka lah. Tinggal saling memaafkan. Mumpung masih hidup mungkin masih ada kesempatan bagi dia untuk meminta maaf kepada orang tuanya, kan gitu kan. Boleh dong Mas, terakhir nih kita closingan aja, udah banyak pertanyaannya, semoga
bisa menjawab juga nih ya teman-teman yang bertanya-tanya dari sisi anak, dari sisi orang tua gimana. Mungkin terakhirnya boleh kasih dong pesan-pesan gitu kepada teman-teman Ah, dari masalah ini apa sih kita gitu. mungkin lihat ya dari perspektif orang tuanya. Orang tua itu masih banyak yang mungkin bisa dibilang sekarang kasarnya berpikirnya kolot, pemikirannya kolot. Di situ orang tua juga harus mempelajari anak. Jangan jangan mengikat anak harus berjalan sesuai apa yang dia inginkan. Anak pun punya hak untuk memilih. Orang tua membimbing, anak memilih itu punya hak. Karena kita hidup di negara demokrasi yang mana kita memiliki HAM dan anak pun memiliki HAM. Jadi orang tua pun harus mempelajari gimana anak tuh keinginannya apa, harus dikomunikasikan. Jadi jangan sampai orang tua hanya melihat apa yang dia inginkan. Mengatakan yang benar itu apa yang dia inginkan. Itu juga kurang benar, bukan berarti salah ya, kurang benar. Dan di sisi anak, ingat, gimana pun orang tua kita, apapun omongan orang tua kita, pasti itu ingin yang terbaik untuk kita. Apapun itu. Pasti ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Tapi kalau sudah mencapai batas, udah kelewatan, kita harus tahu gimana cara berhentinya. Di sisi lain kita harus tetap beradab kepada orang tua kita. Jangan sampai karena orang tua kita yang udah kelewatan, kita pun ikut durhaka. Jangan sampai. Kita harus tetap menghormati dan kita pun harus menjaga batasan itu. Mungkin gitu aja sih. Ingatlah pokoknya kita sebagai anak yang masih muda-muda jangan sampai kita ngikutin jejaknya beliau. Jangan sampai ada maling kundang 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jangan sampai. Udah cukup sampai sini aja lah. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Apalagi yang sampai maki-maki orang tuanya. Jangan sampai ada. Kita harus tetap hormat kepada orang tua kita. Bagaimanapun orang tua kita, itu tetap kunci surga kita dan kunci ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Mungkin gitu aja lah ya. Iya, Ya, sama-sama mengingatkan lah. sama-sama mengingatkan. Saya pun kan kadang juga kesel kadang, tapi ya namanya manusia. Kesel sebentar, habis itu minta maaf. Ini ya ujungnya minta maaf, harus minta maaf. Kita sebagai anak selagi masa orang tua minta maaf. Apapun kejadiannya, salahnya siapa, kita tutup mata minta maaf kepada orang tua kita. Karena itu adalah kunci dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja. Oh. Mungkin teman-teman nih yang punya kasus-kasus lainnya yang mau kita bahas ya. Boleh, mungkin isi di komentar. Atau mungkin ada pandangan lain bagaimana cara kita menghargai orang tua. Bagaimana cara kita menjaga tata krama kita, menjaga etika kita terhadap orang tua. Kalau ada yang punya opini, silahkan taruh di komentar. Nanti kita diskusikan. Sharing ya kan? Boleh, boleh banget. Boleh, silahkan. Taruh di kolom komentar. Mungkin gitu aja ya. Terima kasih kawan-kawan atas waktunya. See you in the next video.